Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, ada fakta-fakta menarik yang perlu kita ketahui terkait tentang makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Semarang itu, sahabat. Ketika kita melihat ada sebuah bangunan di situ, maka pasti sahabat ini akan terkaget-kaget ketika melihat fakta yang terjadi sekarang ini. Ya, yang pertama jelas itu ada yang mengatakan makam asli, ada yang mengatakan makam palsu. Akan tetapi semuanya itu memiliki landasannya masing-masing. Ini jujur saja sahabat, ini saya pribadi sejak dulu itu sebelum ada geger-geger seperti ini, karena ini adalah memang zaman yang sangat mudah sekali ya mengakses informasi dan juga menyebarkan satu informasi. Hari ini nyebar ini 1 detik bisa diketahui oleh ratusan bahkan jutaan orang. Itu baru 1 detik, apalagi nanti detik-detik yang lain. Nah, sebelum ada era-era sekeren saat ini, itu dulu makam yang ada di Kaligawe itu, yang hari ini digegerkan itu, bahkan ada yang berani sumpah-sumpah itu, dari Pak Kiai yang dari Klaten itu ya. Sebetulnya tempat yang hari ini digegerkan itu, sejak dulu itu 2013 saya tahu, itu sudah ada simpang siur mengenai status bangunan yang ada di situ. Itu 2013 atau 2012 itu saya kurang tahu persisnya, tapi saya masih ingat betul ketika pada suatu hari saya ada di suatu lembaga, kemudian ingin mengadakan suatu acara ziarah lah seperti itu, ziarah Wali Songo. Kemudian saya mencantumkan sebuah tempat yang tempatnya itu yang ada di Semarang itu Kaligawe. Kemudian ada satu kiai yang tidak menyepakati, katanya itu adalah bukan makam, tapi hanya petilasan. Nah, itu di tahun 2013 atau 12 lah, sekiranya waktunya itu sahabat ya. Intinya sudah lama, sudah 10 tahunan lebih lah. Nah, itu waktu itu sebetulnya memang sudah ada kabar-kabar yang berbeda tentang status bangunan yang ada di situ. Nah, semenjak itu saya meyakini itu bukan sebuah makam, akan tetapi hanya sebuah petilasan. Nah, hari ini ada yang mengatakan itu bukan makam. Ya, saya mengatakan wajar. Tetapi saya juga terkaget-kaget ketika ada yang mengatakan itu sebuah makam. Karena selama ini yang diketahui, saya pribadi ya, untuk orang lain ya wallah alam. Yang saya ketahui itu memang ya bukan makam. Karena itu adalah sebuah petilasan seperti itu. Nah, ternyata ketika kita melihat di gambar-gambar itu ya, saya update-annya belum lihat hari ini, maksudnya belum datang langsung ke sana. Itu tulisannya ternyata makam. Nah, wallahu a'lam. Akan tetapi ini apa yang berkembang di masyarakat itu sebetulnya ada 3 yang bisa dapat kita simpulkan mengenai bangunan yang ada di situ. Untuk kebenarannya kan wallahu a'lam. Yang pertama, bangunan yang ada di situ itu dipersepsikan bukanlah sebuah makam, akan tetapi itu hanya sebuah petilasan. Adapun geger-geger mengenai ada pihak yang memalsukan, ada pihak yang menganggap asli, ya itu kan lepas dari koridor itu ya. Mau itu dikatakan palsu, makam palsu, toh itu memang bukan makam, hanya petilasan. Nah itu kan masalah antara siapa yang menetapkan dan siapa yang menggugat. Nah, seperti itu. Dulu yang menetapkan itu, tempat itu kemudian dibangun dalam rangka apa? Apakah dalam rangka petilasan atau dalam rangka menetapkan, oh di sini ada makam yang isinya di dalamnya ada jenazah dari Syekh Jumadil Kubro. Nah, itu kan masalah persepsi di situ. Akan tetapi yang beredar luas itu ada banyak yang menganggap itu memang bukan makam tetapi hanya petilasan.
Kemudian yang kedua, itu ada juga yang menganggap bahwa di situ makamnya ya memang makam daripada Syekh Jumadil Kubro. Di situ memang ada jenazahnya, akan tetapi ada yang menganggap itu bukan jenazah yang sama di Purwokerto ataupun di Sulawesi ataupun di Yogyakarta itu. Akan tetapi itu adalah sebuah makam yang isinya seorang jenazah namanya Syekh Jumadil Kubro, tetapi Syekh Jumadil Kubro dalam artian julukan, bukan nama asli. Nah, ini kan juga memerlukan cross check dan konfirmasi sebetulnya. Antara simpang siur nomor 1 dan 2 ini sebetulnya sudah sangat nge-crash istilahnya itu nge-crash ya. Nge-crash itu apa ya sahabat? Sudah sangat bersimpangan sekali. Yang satu mengatakan tidak ada jenazahnya, wong itu makam palsu. Yang namanya makam palsu kan berarti bukan makam. Ada yang mengatakan ini yang kedua memang makam asli, tetapi di situ bukan makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Mojokerto atau di Sulawesi ataupun di Yogyakarta itu. Beda. Karena Syekh Jumadil Kubro itu adalah sebuah julukan atau sebuah gelar kehormatan. Yang mana yang di Mojokerto itu Syekh Jumadil Kubro nama aslinya siapa, di Sulawesi itu Syekh Jumadil Kubro nama aslinya siapa, yang ada di Yogyakarta pun ya Syekh Jumadil Kubro tetapi nama aslinya siapa. Nah, ini kan nge-crash ya sahabat ya. Kemudian yang ketiga ini juga ada yang mengatakan itu adalah makam Syekh Jumadil Kubro sungguhan, sama dengan yang ada di lain tempat, di Mojokerto, di Sulawesi, di Yogyakarta. Karena kan alasannya ini sederhana ini sebetulnya. Ya ini kan karomah wali ya tidak bisa diakal-akal kan seperti itu. Bisa jadi Syekh Jumadil Kubro itu ya pertama meninggal di Mojokerto, kemudian yang kedua meninggal lagi, hidup lah begitu ya, hidup lagi kemudian meninggal di Semarang, kemudian hidup lagi meninggal di Sulawesi, hidup lagi kemudian meninggal di mana itu di Yogyakarta. Ya kalau kita memilih pendapat yang ketiga ini kan ya masuk akal juga namanya karomah ya kan. Dulu itu kita juga punya satu cerita yang ada di Ampel itu, Mbah Soleh Ampel, sampai 9 itu makamnya. Dan kisah itu sudah turun-temurun hingga ke kita dan ya diyakini. Kalau kita bicara karomah karena itu ada kekuasaan Allah yang kita tidak bisa mengakal-akal, apapun bisa terjadi. Nah ini kan ya ada benarnya juga, bisa dibenarkan juga. Dan tiga-tiganya pendapat ini ya bisa mungkin yang salah satu itu benar, yang lainnya salah. Atau mungkin bisa tiga-tiganya ini bisa dikompromikan, bisa disatukan. Wallah alam ini sebetulnya ya membutuhkan konfirmasi lah, membutuhkan satu klarifikasi lah biar kita ini jelas di masyarakat tidak terombang-ambing dengan isu-isu ataupun kabar-kabar yang sebetulnya itu tidak benar. Ya karena itu tadi sahabat, sejak dulu itu memang sebetulnya sudah ada persoalan, akan tetapi karena medianya tidak seperti sekarang ini yang sangat cepat sekali informasi itu, akhirnya ya kayak tidak ada apa-apa. Akan tetapi sebetulnya kalau kita berada di meja-meja perjagongan, meja-meja nongkrong, meja-meja ngopi di tempat-tempat umum lah seperti itu yang darat artinya bukan offline, yang darat artinya bukan online. Nah itu sebetulnya ya sudah menjadi suatu pembahasan. Maka ya kalau sekarang ini ya wallahu a'lam bishawab ya. Semoga pihak-pihak yang atas-atas itu dalam artian orang-orang yang memiliki wewenang, orang-orang yang memiliki kuasa, nah itu bisa segera menyelesaikan hal-hal semacam ini. Karena ini kadang-kadang kalau misalkan ada yang ada hubungannya lah seperti itu ya, dalam tanda kutip itu, entah itu dari pihak keluarganya atau apa, kemudian masalah ekonomi, ya, itu kan nanti bisa menjadi masalah. Dan ketika belum ada suatu keputusan yang mengikat, nah ini kan pasti hari ini rame, nanti hilang, ya besok lagi datang lagi. Akhirnya kan seperti itu. Ya memang kita perlu mengakui lah, berbicara sejarah itu ya ya bagaimana wong kita hidup di era sekarang kemudian kita
membicarakan suatu yang sudah lampau sangat jauh sekali ini kan juga memang merepotkan. Walau bagaimanapun juga ya kita tidak akan bisa toh memutarbalikkan waktu, kemudian mengkonfirmasi apa yang hari ini menjadi persoalan, kemudian dikonfirmasikan ke masa lalu itu kan tidak bisa. Itulah sahabat ya. Wallahu alam bisawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.